cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Aku lanjutin dengan cerita kereta kehidupan. Dalam kehidupan ini kita ibaratkan kita itu ada di dalam satu trip yang mana mungkin di gerbong itu banyak penumpangnya, yaitu kita manusia yang setiap dari kita punya destiny yang berbeda ya dalam kehidupan ini. Mungkin dari Jakarta sampai Surabaya ada yang turun di Cirebon, ada yang turun di Pemalang, ada yang turun di Tegal, dan seterusnya. Ada yang terakhir di Gubeng, Surabaya. Mungkin aja seperti begitu. Tapi di dalam perjalanan itu harusnya kita tidak di dalam gerbong itu, kita kan nggak boleh bikin masalah kan di dalam gerbong. Kita tidak boleh mengganggu kenyamanan dari penumpang yang lain. Kita tidak boleh membuat gaduh. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang amoral. Jadi sebenarnya sama dengan di dalam kehidupan kita. Saling menghormatilah. Jangan membuat gaduh dalam kehidupan orang lain. Jangan membuat orang lain terganggu dengan kehadiran kita. Harusnya kehadiran kita itu membuat orang lain senang. Walaupun di dalam dunia ini tidak ada seorang manusia pun yang 100% dia disenangi semua orang, itu nggak ada. Pasti ada orang yang nggak senang, walaupun kamu tidak berbuat salah pada dia. Tapi pasti ada yang nggak suka. Misalnya di dalam gerbong nih, kamu tidur dan mungkin tubuhmu jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan, kena di penumpang yang lain. Pasti penumpang itu akan merasa terganggu kan? Atau kamu lagi telepon dengan suara yang keras, sedangkan yang di sebelahmu lagi mau pengen tidur, lagi ngantuk-ngantuknya, kan dia merasa terganggu kan? Atau mungkin kamu ngentut sehingga satu gerbong mabuk. Bisa aja kan seperti itu yang membuat orang lain tidak nyaman dengan keberadaan kamu. Usahakanlah selama perjalanan di gerbong itu berbuatlah yang baik. Jangan melakukan hal-hal yang buruk yang membuat orang lain tidak nyaman dengan keberadaanmu. Begitu juga dalam kehidupan. Berlakulah yang baik, bersikaplah yang baik di dalam kehidupan ini. Karena Bapa di surga tidak pernah tidur. Dia selalu ada mengawasi kita. Dia tahu kita baik, berbuat baik atau buruk, dia tahu. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang 100% juga manusia yang orang baik. Semua manusia punya ada kejahatannya. Ada titik lemahnya. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Yang sempurna itu cuma Tuhan. Tapi kita berusaha paling tidak itu bersikap baik pada orang lain. Berbuat baik, selalu mau berbuat baik.
kita semua tahu di dalam kehidupan ini, kalau kita berbuat yang jahat, orang pada membenci gitu. Semua orang membenci hal-hal yang buruk. Misalnya kamu mencuri dengan diam-diam mengambil, pasti yang punya sebel banget lah, pastilah. Usahakanlah di dalam kehidupan ini jangan menyakiti hati orang lain, jangan membuat orang lain timbul rasa bencinya pada kamu. Itu usahakan. Walaupun ada orang yang kamu nggak ada masalah apa-apa dengan orang itu, tapi orang itu mungkin nggak suka sama kamu. Bukan kamu yang salah, kesalahan nggak ada padamu. Tapi teruslah berbuat baik. Jangan karena dia membenci kamu, kamu terus membenci dia juga. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Tuhan berfirman untuk kita itu selalu mau mengampuni orang lain. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Jangan kita simpan dendam dan kita membalaskan kejahatan orang dengan kita melakukan lagi kejahatan. Kita yang jahat jadinya. Dalam ke gerbong kereta, seringkali orang itu saling curiga. Jangan-jangan yang duduk di sampingku atau yang duduk di belakangku ini orang yang jahat, yang akan mengambil barangku, yang akan berbuat jahat padaku. Masing-masing waspada di dalam gerbong itu. Wajar nggak? Iya wajar. Karena kita tidak tahu apakah orang di samping kita atau di depan kita, di belakang kita ini orang yang baik atau tidak, kita tidak tahu. Tapi paling tidak kita mawas diri dan kita bersikap tetap baik. Karena nanti di stasiun yang berikutnya atau berikutnya lagi kita sudah turun karena sudah sampai pada tujuan. Jangan karena kamu diliatin sama yang di sebelahmu kamu marah. Kenapa lihat-lihat? Padahal dia tidak bermaksud jahat. Berbuat baik pada orang lain tuh, saya rasa sih berbuat baik pada orang lain tuh ya wajib ya. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik. Tapi ada kalanya ada orang juga yang kelihatannya cool, kelihatannya orang baik tapi jahat, hatinya jahat. Ada juga yang seperti itu. Tapi sebaik-baiknya dia, mungkin orang cuma sungkan ada aja untuk bicara, tapi semua temannya yang di kiri kanannya semua pasti tahu orang ini seperti apa. Muna namanya kan.
saudara. Teruslah bersikap yang baik di dalam